wabarakatuh. Jadi SOP dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi prosedur operasional standar, yaitu prosedur operasional yang baku. Perpustakaan sebagai bagian integral dari suatu organisasi pendidikan sangat dibutuhkan keberadaannya. Untuk itu, perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan mutu layanannya. Nah, berikut prosedur yang tepat dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Yang pertama itu pendaftaran sebagai pusat atau sumber belajar. Nah, jadi pertanyaan saya itu apakah perpustakaan ini masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar proses pembelajaran, karena di sekarang ini kita sedang berada di era teknologi di mana mengakses informasi itu lebih gampang melalui teknologi daripada langsung kepada perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairah dari kelas PAI 52 dengan NIM 222020 388 620 8056. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah media dan sumber belajar PAI, Bapak Dr. Usman SAG MAG. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari kelompok 3, yakni mengenai media sumber belajar dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya jelaskan di kelas. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memaparkan materi yakni prosedur yang tepat untuk menggunakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Nah, Standard Operational Procedure atau SOP dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi prosedur operasional standar, yaitu prosedur operasional yang baku. Istilah lain yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia adalah protap atau prosedur tetap. Nah, perpustakaan sebagai bagian integral dari suatu organisasi, terutama dalam bidang pendidikan, sangat dibutuhkan keberadaannya. Nah, untuk itu, perpustakaan dituntut untuk dapat meningkatkan mutu layanannya. Berikut prosedur yang tepat dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Yang pertama, pendaftaran dan akses. Nah, sebelum menggunakan layanan perpustakaan, pastikan Anda telah terdaftar sebagai anggota. Nah, biasanya anggota perpustakaan perlu mengisi formulir pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas. Yang kedua, mengakses perpustakaan. Di mana masuk ke perpustakaan, tunjukkan kartu Anda pada bagian resepsionis atau pintu masuk. Ketiga, mematuhi aturan perpustakaan. Saat berada di dalam perpustakaan, pastikan untuk mematuhi aturan seperti menjaga ketenangan dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yakni penggunaan fasilitas dan sumber daya di dalam perpustakaan, seperti pemanfaatan koleksi buku, penggunaan ruang baca, dan pemanfaatan koleksi digital. Selanjutnya yakni pengembalian buku. Pengembalian buku secara tepat waktu. Nah, pastikan untuk mengembalikan buku sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Denda keterlambatan. Jika Anda terlambat mengembalikan buku, perpustakaan biasanya mengenakan denda. Yang selanjutnya yakni menggunakan layanan lainnya, di mana seperti konsultasi dengan perpustakawan jika membutuhkan bantuan dalam mencari informasi, dan juga mengikuti acara atau pelatihan. Beberapa perpustakaan menyediakan pelatihan literasi informasi seperti workshop. Yang terakhir yakni etika penggunaan perpustakaan, di mana menghormati privasi dan kepentingan orang lain, menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.